Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur ngukur dalan, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin. Untuk kali ini saya akan berbagi informasi sejarah tentang Gedung Bundar yang ada di lapangan Kebumen. Ada cerita sejarah apa tentang bangunan ini? Yuk kita simak terus videonya. Lapangan Kebumen dulunya bernama Kebumen Plain atau alun-alun Kebumen. Kawasan ini cukup bersejarah bagi kota Cirebon sebab disinilah dulunya pusat pemerintahan Keresidenan Cirebon berada, terutama pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kawasan ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda di atas puing-puing benteng The Beschermich Cirebon pada tahun 1835. Benteng ini hancur akibat meledaknya gudang mesiu dalam benteng. Sebagai gantinya, pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian segera membangun kembali kawasan pusat pemerintahan baru yang dikenal dengan sebutan Kebumen Plain. Sebagai kawasan pusat pemerintahan Keresidenan Cirebon, Kebumen Plain dibangun dengan sistem tata ruang bangunan pemerintahan kolonial yang sentralistik dan ekonomi yang monopolistik. Mula-mula dibangun kantor residen pada tahun 1841. Kemudian kanal-kanal pertahanan yang dahulu mengelilingi benteng diuruk pada tahun 1855. Bangunan Gedung Bundar yang mengerucut di sisi atapnya terletak di Jalan Kebumen, Lemah Wungkuk, Kota Cirebon dan dibangun sejak tahun 1920. Ketika itu berfungsi sebagai pengawas Kali Bacin dan Kali Sukalila. Menurut budayawan Cirebon, Bapak Nurdin M. Nur menyebutkan kedua kali atau sungai tersebut pada waktu itu kondisinya sangat kotor, dan untuk menjaga kebersihan kedua kali tersebut, pemerintah Belanda membangun Gedung Bundar. Dulu air dari Kali Bacin mengalir melintasi Gedung Bundar dan Kali Sukalila mengalir ke Kali Bacin. Di dalam gedung ini terdapat alat sederhana yang berfungsi untuk mengawasi aliran air yang melintas, sehingga limbah yang dihasilkan dari aliran kali kemudian dibuang ke laut. Saat ini aliran air Kali Sukalila ke Kali Bacin sudah ditutup dan Kali Bacin pun ditutup. Mungkin saja gorong-gorong masih ada di sana, pungkasnya. Sementara itu, lapangan Kebumen sendiri masih ada hingga kini dan merupakan titik 0 km kota Cirebon, sehingga menjadi acuan untuk mengukur jarak ke kota-kota lainnya. Adanya Gedung Bundar sangat erat kaitannya dengan sejarah kota Cirebon yang menurut versi Belanda lahir pada tanggal 1 April 1906. Berdasarkan peta lama Cirebon tahun 1931 dalam buku Atlas Meyer, Gedung Residen Kantor sebagai pusat pengendalian pemerintahan tertinggi di wilayah Keresidenan Cirebon. Gedung ini merupakan bangunan dengan pilar-pilar besar yang kokoh dibangun di sebelah timur Kebumen Plain atau di seberang kantor pos. Saat itu di depan kantor pos masih terdapat jaringan rel SCS dari pelabuhan Cirebon menuju gudang besar di sebelah selatan. Sedangkan di sebelah utara kantor pos ke arah pintu utama pelabuhan berderet beberapa gedung-gedung tua, yaitu Gedung Jipas Bank atau sekarang Bank Indonesia Cirebon, kemudian Gedung Society Twinik. Kemungkinan bangunan yang ditumbuhi semak belukar di samping Bank BNI adalah bekas reruntuhan dari gedung ini, dan juga Waterstads Kantor yang terletak di dalam Ade Irma Suryani. Kini kita bisa menyaksikan sisa-sisa peradaban di masa lalu, peninggalan sejarah berupa bangunan-bangunan tua yang terawat dan juga terbengkalai. Di zaman modern ini, kita sebagai penerus bangsa paling tidak harus memiliki wawasan tentang sejarah, karena bagaimanapun adanya kita saat ini tidak lepas dari jejak peradaban di masa lalu. Oke teman-teman, semoga sedikit informasi ini bisa memperkaya wawasan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Jaga selalu kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.